Pemirsa, musim liburan memang sudah lewat ya. Tapi menemani si kecil untuk beraktivitas di luar ruangan tidak harus saat liburan saja. Nah, daripada anak-anak terus bermain gadget, bisa nih diajak bermain di luar ruangan sambil menguji ketangkasan. Seperti naik zipline atau flying fox yang berada di sebuah tempat wisata yang berada di Bandung Barat ini. Lihat aja nih, sejumlah anak-anak terlihat ceria menaiki wahana flying fox dengan posisi berdiri atau bisa juga duduk. Selain flying fox, anak-anak juga bisa bermain pasir, uji ketangkasan, family swing, hingga jungkat-jungkit berbentuk unik. Tidak hanya anak-anak, sejumlah wahana juga bisa dinaiki bayi, orang dewasa, bahkan lansia sekalipun. Gimana perasaannya Kiran? Senang banget karena seru, asik untuk anak-anak. Itu bisa juga dimainin untuk anak dewasa. Ya baru kalau ini udah 2 kali. Nah kalau di sini keunikannya sih anak dewasa bisa main jadinya. Jadi bisa main bareng-bareng sama orang tuanya. Kayak seperti di ketangkasan itu nanti bisa main-main. Terus di area family swing itu bisa main bareng sama keluarganya, sama adiknya, kakaknya, ibu, bapak. Nah bisa main bareng-bareng. Untuk masuk ke wahana ini, cukup merogoh kocek Rp75.000 saat weekday dan Rp85.000 saat weekend. Di sini pengunjung bisa bermain sepuasnya, bahkan seharian karena tidak ada batasan waktu. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Pakcik, apa hal awak di sini? Kan saya reporternya nih. Outfit dah bisa main dengan Upin Ipin? Betul. Apaan sih lu berdua? Ya, Jakarta Selatan doang banyak kaya. Kita Kerja. Sobat makan udah nungguin. Sobat makan langsung aja. Kita makan makanan Malaysia, kita pesan, kita serbu. Let's go. Mas, di sini katanya ada makanan Malaysia apa aja nih, Mas? Nasi kandar. Nasi kandar. Ini nggak ada santannya, Mas? Kita pakainya langsung rempah-rempah dari Malaysia. Waduh menarik banget. Nah kalau gitu saya mau pesen set nasi kandar yang lengkap banget pakai jos. Ditunggu ya. Aduh Jen, dari mana aja sih? Lama banget. Ini bang, abis ambil papadom. Papadom tuh apaan? Ini tuh kerupuk kentang dari Malaysia. Ada nasi, nasinya nih nasi pakai beras yang panjang-panjang itu loh. Jadi nasi biryani. Ampun. Ternyata nggak pedes ya. Walaupun tampilannya merah-merah gini, tetap enak rasanya. Ini tadi nasinya dikasih 4 kuah ya. Ada kuah kari, terus ada kuah pedas, kuah creamy. Creamy-nya tuh katanya dari kurma. Kemudian ada yang manis, gitu. Manis dari kecap. Maksudnya aku ngambil dari sini. Iya, yang tengah. Yang tengah. Ya, pemirsa maaf. Daging. Enak loh, beneran. Udangnya tuh masih fresh gitu, jadi manisnya berasa banget. Rempah-rempahnya ini beneran meresap sampai ke nasi, daging, ayam, daging, udang, semuanya. Jangan lupa, dua. Awas bang, nggak ada minum bang. Iya, next. Terus. Waduh. Teh tarik. Si sotongnya ini rasanya masih fresh gitu. Ini namanya paria. Tetap ada rasa pahit-pahitnya gitu. A few moments later. Pakcik, apa nih? Buat aku aja. Saya rebut dari kameramen saya yang itu tuh. Manisnya manis banget, manis durian. Cocok banget dimakan. Ini ada di daerah Blok M, Jakarta Selatan. Sekarang saya mau lanjut makan. Yuk. Ayo bang, makan bang. Ayo udah. Ya, sobat makan. Ya udah, dari Jakarta Jen Cahyani bersama juru kamera Laksana dan Ade Konde melaporkan. Bye bye.
Loh, emak-emak ini kenapa ya? Kok pada nangis? Oh, ternyata emak-emak ini sedang ikut lomba nangis yang diadakan di Desa Purbayasa, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Begitu peluit lomba ditiup, muka ratusan emak-emak yang awalnya terlihat tersenyum ini berubah menjadi sedih lalu menangis. Mereka beradu ekspresi menangis dengan derayan air mata. Emak-emak ini tidak boleh berhenti menangis hingga lomba dinyatakan selesai. Peserta yang lolos ke final dan jadi juara adalah peserta yang memiliki ekspresi menangis dan air mata yang terlihat natural. Peserta mengaku memiliki trik tersendiri, di antaranya memikirkan kesedihan yang sedang dialami. Nah, aku biar gak mau ikut sama saya, mintanya sama neneknya, yang pertama mamanya. Yang itu sih ikut di sana sih di neneknya, terus giliran saya punya rumah sendiri, gak mau ikut sama saya. Itu yang dipikirkan waktu ibu, sampai ibu nangis. Alhamdulillah untuk pendaftaran itu secara online aja nyampe melebihi batas. Akhirnya tak stop karena tidak. Ini sih tempatnya kurang, kita hanya 200 kuota. Lomba menangis ini memperebutkan piala dan uang tunai. Bagaimana ibu-ibu? Anda tertarik ikut lomba nangis? Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan. Halo pemirsa, apa kabar Anda di hari Senin kali ini pemirsa? Semoga selalu sehat dan selalu bersemangat pemirsa. Buletin Siang kembali hadir untuk menemani aktivitas Anda kali ini bersama saya Pram Senjaya. Dan inilah Buletin Siang selengkapnya. Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa, sebuah resepsi pernikahan di Bangkalan, Jawa Timur viral di media sosial lantaran berlangsung mewah bak anak sultan dengan pelaminan bertahtakan uang pemirsa. Selain diberi uang dolar dalam bentuk buket bunga, pasangan pengantin tersebut juga dikalungi untayan pecahan uang kertas dalam jumlah yang banyak. Inilah suasana resepsi pernikahan pasangan pengantin di Dusun Pocogen, Desa Lajing, Kecamatan Arusbaya, Bangkalan, Jawa Timur. Sejumlah undangan atau tamu nampak membawa mata uang dolar, kemudian dikalungkan ke pengantin di pelaminan. Alhasil, hampir sekujur tubuh pasangan pengantin ini tertutup uang dari para undangan. Diperlakukan bak anak sultan, pasangan pengantin ini menyambut ceria dan sukacita atas resepsi yang berlangsung mewah. Tak heran jika tradisi bubuhan atau saweran untuk pengantin yang tidak biasa ini pun viral di media sosial. Menurut pasangan pengantin, tradisi ini merupakan bentuk penghormatan bagi pasangan yang menikah dengan harapan mereka berbahagia dan dilimpahi rezeki yang berkah. Ini baik. Iya benar, itu tradisi di sini. Khususnya laci. Tapi biasanya sih lebih banyak ke rupiahnya. Tapi pas kemarin dolar, jadi langsung rame sekalian gitu. Sementara itu, meski menjadi tradisi, para undangan diberi kebebasan untuk memberi uang saweran ke pasangan pengantin atau tergantung kemampuan. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Sahrawi, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, perosotan viral di Bendungan Pleret, Semarang, Jawa Tengah akhirnya ditutup oleh petugas gabungan dari Balai Besar Wilayah Sungai dan TNI Polri. Penutupan tersebut lantaran bendungan tidak diperuntukkan untuk wahana bermain serta dinilai membahayakan masyarakat. Menggunakan pengeras suara, petugas gabungan dari TNI, Polri, dan Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS membubarkan warga yang bermain perosotan di Bendungan Pleret, Semarang, Jawa Tengah. Petugas BBWS yang bertanggung jawab atas area bendungan menutup paksa lokasi agar tidak lagi digunakan sebagai wahana seluncuran karena sangat berbahaya. Apalagi selama digunakan bermain perosotan, sempat ada warga yang mengalami luka-luka. Bahwa ini bukan merupakan suatu tempat wisata karena publik ini memang dianggap ini wisata gratis, tapi ini kan sesuatu yang menyimpan potensi bahaya yang tidak disadari oleh masyarakat kita.
Sebelumnya Bendungan Pleret viral di media sosial lantaran menjadi arena bermain seluncuran atau perosotan sejumlah warga. Namun akibat ramainya kawasan ini ternyata berdampak buruk bagi lingkungan sekitar. Selain menimbulkan kemacetan lalu lintas, juga banyak sampah berserakan di sekitar area bendungan. Bendungan Pleret dibangun pada masa penjajahan Belanda di tahun 1800-an dan merupakan bendungan tertua di Indonesia. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Ya pemirsa, Gunung Merapi di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah kembali erupsi Senin dini hari tadi. Merapi juga mengeluarkan awan panas guguran dengan jarak luncur 1.200 meter atau 1,2 kilometer. Gunung Merapi di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah kembali erupsi Senin dini hari tadi. Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi atau BPPTKG Yogyakarta mencatat semburan awan panas dan lava pijar terjadi pada pukul 4:04 waktu Indonesia Barat. Awan panas guguran memiliki amplitudo maksimal 40 mm dengan durasi 126 detik dan jarak luncur awan panas 1.200 meter atau 1,2 km. Awan panas ini mengarah ke hulu Kali Bebeng sementara arah angin ke barat. Sebelumnya pada Sabtu malam, Gunung Merapi juga sempat meletus. Merapi meluncurkan lava pijar dan kegempaan guguran selama 119 detik. Teramati pula luapan awan panas ke arah barat daya atau Kali Bebeng dengan jarak luncur maksimum 1,2 km. Warga di lereng Merapi terus diimbau meningkatkan kewaspadaan dengan potensi ancaman bahaya guguran yang dapat terjadi sewaktu-waktu, serta menghindari daerah berbahaya yang direkomendasikan, yakni radius 7 km dari puncak. Dari Yogyakarta, Gali Wisma, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, aparat Polda Metro Jaya mengamankan 70 orang penjudi sabung ayam yang digerebek dari arena judi sabung ayam di Kota Bekasi, Jawa Barat. Sementara itu di Sulawesi Selatan pemirsa, 5 orang pelaku penipuan dengan modus menjual paket usaha di media sosial diringkus polisi. Tim Subdit Jatan Ras Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya menggerebek arena judi sabung ayam di Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat. Para penjudi serta pemilik sabung ayam lari kocar-kacir saat puluhan petugas menggerebek lokasi. 70 orang penjudi serta puluhan ayam dan catatan taruhan uang diamankan dan langsung dibawa petugas ke Mapolda Metro Jaya. 5 orang pelaku penipuan di media sosial asal Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan dibekuk polisi. Pelaku melakukan aksinya dengan modus menjual paket usaha celana di media sosial dari harga awal sebesar Rp200.000 menjadi Rp200 juta. Namun setelah uang dikirim, pelaku lainnya berpura-pura sebagai petugas bea cukai lalu menghubungi korban dan menyebut paket usaha yang dibelinya bermasalah. DPO Bandar Narkoba berhasil diciduk tim Spider Satres Narkoba Polres Solok saat akan transaksi dengan polisi yang menyamar di pinggir jalan raya Solok, Sumatera Barat. Dari tangan tersangka, petugas menemukan 3 paket kecil narkotika jenis sabu siap edar yang disembunyikan di kantong celana dan di rumahnya. Bersama barang bukti, tersangka digelandang ke Mapolres Arosuka guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Nelayan pesisir pantai di wilayah utara Kota Pasuruan, Jawa Timur ini terlibat rebutan ikan dan makanan di tengah laut. Ritual ini mereka lakukan sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan dan berharap agar mereka diberi keselamatan saat melaut. Usai didoakan, perahu yang berisi makanan serta ikan langsung jadi bancaan warga. Dalamnya laut tak menjadi penghalang, puluhan warga pun langsung terjun untuk memperebutkannya. Hanya hitungan detik, ancak perahu ini pun langsung terbalik dan menyisakan batang bambu. Kegiatan ini merupakan puncak dari acara Pertik Laut yang digelar warga Mandaran Rejo, Panggung Rejo, Pasuruan, Jawa Timur. Menurut warga, ritual selamatan laut ini sudah menjadi tradisi dari nenek moyang. Tradisi ini dipertahankan sebagai ungkapan rasa syukur mereka kepada Tuhan atas rezeki yang berlimpah. Tapi ramai tadi Pak. Waduh, penuh mulai dari ujung sana sampai mentok itu penuh semua. Sebelumnya ratusan nelayan pantai pesisir Kota Pasuruan berbondong-bondong membawa sesaji ke tengah laut untuk melarung kepala sapi sejauh 3 mil dari daratan. Mereka juga rela tidak melaut demi bisa mengikuti ritual petik laut. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Ya pemirsa, sesaat lagi kami akan mengajak Anda menikmati kepala ikan manyung ukuran jumbo. Tetaplah di Buletin Siang pemirsa.
Ya, pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Buletin Eye Siang, pemirsa. Jika Anda penggemar kuliner dengan cita rasa kuat dan menggugah selera, maka kepala ikan manyung Jenderal adalah hidangan yang wajib dicoba. Kuliner khas tersebut, pemirsa, dikenal dengan kuah santan yang kaya bumbu rempah pedas, memberikan sensasi rasa luar biasa, apalagi ketika ditambah irisan petai. Buat pemirsa yang takut gemuk tapi pengen makan banyak, sini kumpul. Kali ini ada ikan manyung. Tuh lihat, sudah gede, gak ada durinya pula. Wah, jadi auto lapar di perut. Pantas saja, menu andalan sebuah warung makan di Karangawen Demak ini selalu menjadi buruan pecinta kuliner. Karena di sini ikan manyung dimasak dengan berbagai bumbu rempah pilihan seperti bawang merah, bawang putih, cabai, kunyit, lengkuas, serai, serta daun jeruk dan daun salam. Semua bumbu rempah tadi ditumis hingga harum, barulah kepala manyung dimasukkan dan ditambahkan santan. Karena ukuran yang super jumbo, tak salah jika menu ini disebut manyung jenderal. Itu kuahnya tuh seger banget. Sekali kalau kata bahasa Sunda sih nguyup, itu langsung rasa di lidah. Kerasa banget pedas, manis, asamnya itu pokoknya pas banget di lidah. Selain memanjakan lidah, kepala manyung juga memiliki kandungan protein yang tinggi dan rendah lemak. Dan yang pasti, semua bagian dari kepala manyung bisa dimakan ya, kecuali tulangnya. Banyak yang minat, terus ukurannya tuh besar, banyak yang suka. Yang terutama mereka berpenggoes-penggoes yang jauh-jauh ke sini tuh yang dicari manyung. Hingga dalam sehari, Sumami mengaku bisa menjual 30 porsi dengan harga mulai dari Rp20.000 hingga Rp60.000 tergantung ukuran ikan manyung. Harga tersebut sudah termasuk paket nasi dan minuman. Dari Demak, Jawa Tengah, Taufik Budi Nur Sayanto, iNews melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi akhir jumpa kita hari ini. Saya Pram Senjaya beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas, terima kasih dan sampai jumpa.